bicara tentang teori, ada pembahasan yang menarik nih. Bicara tentang teori public relation. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Alfarizi Humaydi dari Prodi Hubungan Masyarakat kelas 6B, tepatnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, bicara tentang teori, kita akan membahas tentang teori contingency of accommodation in public relation, yang mana teori ini dibuat pada tahun 1997. Nah, singkat saja, teori ini itu menyoroti pada faktor-faktor terkait bagaimana seorang praktiker memfasilitasi komunikasi antara organisasi dan eksternal, atau pengertian lain teori ini respon komunikasi organisasi terhadap publiknya yang dapat bervariasi tergantung pada situasi, kondisi, atau konteks tertentu. Nah, banyak variabel-variabel dalam teori ini, termasuk tentang kritik dan tangkap teori Excel, di mana teori ini memberi batasan bahwa akomodasi murni atau total, yaitu kutub yang berlawanan dengan advokasi murni atau total untuk menemukan win-win solution, atau ada lagi dengan contingency, akomodasi, dan advokasi. Teori ini menjelaskan tentang public relation dalam fungsi advokasi. Ini layaknya pesan seorang penasihat hukum yang biasanya disebut dengan lawyer, yang membela kepentingan kliennya. Tetapi jika public relation lebih fokus kepada advokasi yang murni atau total, dalam pengertian bahwa public relation hanya sekedar proses memanipulasi publik. Tentu hal ini pastinya memperbaiki citra baik di depan halayak publik. Nah, selanjutnya ada variabel teori contingency of accommodation. Teori ini menekankan sikap atau posisi public relation pada kontinum bersifat dinamis dan sangat tergantungan pada perubahan situasi yang terjadi. Selanjutnya ada variabel eksternal. Nah, variabel eksternal ini menjelaskan tentang publik eksternal, tentang ukuran dan jumlah anggota publik, tingkatan kredibilitas sumber atau kekuatan anggota yang terkoneksi, pengalaman publik di masa lalu dalam melakukan perubahan, berhasil atau gagal, banyaknya jumlah advokasi yang dilakukan organisasi, dan lain-lainnya. Adapun juga variabel internalnya, itu variabel internal ini mengenalkan bahwa variabel ini memungkinkan sikap akomodatif atau advokasi di kalangan praktisi. Ada variabel friendship. Variabel ini berbicara tentang ukuran organisasi, budaya organisasi atau kultur. Adapun juga afiliasi atau akses dengan kelompok dominan, yang mana afiliasi dan kelompok dominan ini kemampuan praktisi PR untuk mengakses dan mempengaruhi kelompok yang dominan yang lebih banyak di antara komunalnya. Itu ada variabel situasional, di mana bicara tentang ancaman seperti pemberitaan negatif di media, biaya keuntungan akomodasi, keseimbangan kepentingan antar berbagai publik, dan juga ada persepsi publik terhadap isu reputasi organisasi. Dan terakhir itu ada karakter publik eksternal dan tuntunan-tuntunannya. Yang terakhir itu ada aplikasi teori dalam penelitian dan praktek public relation. Teori ini jatuhnya kondisional, menempatkan teori pada tempatnya, karena teori dalam strategi itu normatif dengan public relation yang tidak terkegantungan dengan lapangan dan realitanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya teori ini membahas tentang situasi dan kondisi bagaimana seorang PR dapat memposisikan dirinya untuk mengambil langkah yang lebih tepat dan dapat mengambil langkah yang saling menguntungkan antara kedua pihak, win-win solution. Sekian dari saya, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.